Ustadz, saya pengen tanya, Tuhan itu ada berapa? Satu. Kenapa agama itu banyak? Saya jawab, mau jawaban yang gampang, mau jawaban yang agak susah? Gampang aja, bagus. Agama itu ada banyak karena bagaimanapun ketika Tuhan menciptakan. Jadi gini, dalam jawaban Al-Quran, para nabi itu pada hakikatnya datang dengan satu agama. Ini Tuhan itu hanya, ini kita mengklaim ya, bisa dipertanyakan klaim ini. Tahap selanjutnya ya, kalau misalnya tidak terima dengan jawaban bahwa agama itu yang diturunkan Tuhan hanya ada satu. Ya, saya mengklaim dan saya bisa membuktikan nanti bahwa agama yang Tuhan turunkan itu hanya ada satu. Para nabi itu semuanya datang dengan satu agama, namanya Islam. Oke. Mereka itu berbeda-beda dalam syariatnya, dalam aturannya, tapi akidahnya satu. Makanya ada salah satu hadis dalam kitab Sahih Bukhari, itu salah satu kitab hadis yang otoritatif dalam kesarjanaan Islam. Al-anbiya auladu allat. Para nabi itu ibarat saudara tiri. Di riwayat lain, ikhwatun li allat, saudara tiri, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Ibunya itu banyak, agamanya satu. Ibunya itu maksudnya kiasan dari syariat. Syariat itu beda-beda, tapi agamanya satu. Jadi semua nabi itu datang dengan satu agama. Inti agama ini adalah menyembah Tuhan yang esa dan mengakui mereka semuanya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Isa, Musa, Muhammad, Ibrahim, Ismail, Hud, dari mulai Adam sampai terakhir itu bawa satu agama namanya Islam. Makanya kalau kita baca Quran, Nabi Ibrahim itu agamanya Islam. Wasabiha Ibrahim bani wa Yaqub ya bani innallaha astafa lakum dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menyebutkan tawaffani musliman wa alhaqni bis salihin. Wafatkan aku sebagai muslim. Jadi ini saya pengen mengoreksi pemahaman sebagian orang. Islam itu bukan hanya agama Nabi Muhammad. Islam itu agama semua nabi. Mereka itu berbeda syariat tapi keyakinannya satu, keyakinannya tauhid. Kenapa kok bisa banyak agama kalau begitu? Karena dalam perjalanan sejarahnya, seperti tadi saya bilang, manusia ini punya kebebasan berkreasi, kebebasan mencari, kebebasan berpikir. Ada agama-agama yang dimunculkan sebagai upaya manusia untuk menjangkau zat yang maha mutlak yang tidak terbatas itu. Jadi ada banyak faktor di balik terbentuknya sebuah agama, ada rasa kekhawatiran, rasa takut, rasa cemas, ya kan? Orang kadang memunculkan agama-agama baru tuh dengan kreativitas berpikirnya, kemudian mereka berkumpul satu sama lain, berdiskusi, berdialog, mempertanyakan hal yang esensial, lahirlah agama-agama baru. Makanya kita katakan tidak semua agama itu kita katakan benar. Untuk mengatakan agama itu benar, harus terbukti bersandar pada bukti-bukti yang valid. Secara rasional bisa diuji. Oke. Jadi, kenyataan bahwa Tuhan satu, dan Tuhan itu menurunkan satu agama, itu tidak menafikan fakta bahwa agama itu memang banyak, tapi kita katakan yang banyak ini nggak semuanya benar. Karena untuk mengatakan agama benar, harus terbukti dari Tuhan apa enggak? Didukung oleh rasionalitas atau tidak?